Halo, selamat sore. Saya Bergita Irmawati, mahasiswi keperawatan 2020B semester 3 Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ekologi dan Epidemiologi dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri MKes. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian ekologi dan lingkungan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan, sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosofis lainnya, merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Kata ekologi ini mula-mula diusulkan oleh biologiwan bangsa Jerman Ernest Haeckel dalam tahun 1869. Sebelum banyak biologiwan terkenal di abad ke-18 dan ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Berbagai kajian tentang interaksi telah berkembang pesat dan menghasilkan spesialisasi cabang-cabang ilmu seperti interaksi organel-organel, sel dan sel-sel dipelajari dalam biologi sel. Interaksi jaringan-jaringan dipelajari dalam histologi interaksi. Organ-organ, sistem organ dan organisme dipelajari dalam anatomi dan fisiologi. Interaksi populasi-populasi komunikasi dan ekosistem dipelajari dalam ekologi. Mengkaji ekologi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang energi dalam ekosistem. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengolah lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga kemungkinan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, daya dan makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perilaku manusia dapat bersifat lintas disiplin menurut persoalan lingkungan yang dihadapi. Ilmu lingkungan dapat berorientasi lintas disiplin dengan ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan sebagainya. Botani atau ilmu tumbuhan adalah contoh kemurnian ilmu. Dengan sebaiknya dan searif mungkin agar mendasarkan pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna mengungkapkan penelusuran yang linear. 14 garis lurus dari masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi. Masalah lingkungan harus dirumuskan secara jelas. Apa yang dipersoalkan atau what, mengapa sesuatu yang dipersoalkan terjadi atau why, dan bagaimana mengatasinya atau how. Dalam mengatasi suatu masalah lingkungan perlu dicermati sebagai tak akibat, sehingga pengelolaan lingkungan perlu didasarkan dengan tindakan preventif sebelum menggapai tindakan reseptif atau kuratif. Walaupun kegagalan tindakan preventif akhirnya memerlukan tindakan kuratif. Makna hidup adalah keselamatan. Jadi, mengupayakan kesehatan adalah tindakan preventif. Kalau terpaksa tidak sehat, perlu diatasi secara reseptif atau kuratif, pengobatan. Kemudian, pengelolaan lingkungan ditujukan kepada perilaku dan pembuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Jadi, istilah lingkungan tidak boleh diobral sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang arti.
teknologi harus ramah lingkungan, jadi tidak perlu ada teknologi lingkungan atau teknik lingkungan, karena teknologi ataupun teknik itu sudah harus ramah lingkungan. Jadi, tidak ada teknologi, tidak ada lingkungan. Demikian pula dengan kesehatan lingkungan, cukup kesehatan saja tanpa tambahan lingkungan. Perilaku ekonomi itu juga ramah lingkungan, artinya hemat sumber daya atau tenaga, pikiran, materi, dan waktu dengan makna atau hasil kegiatan yang optimal. Jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan istilah ekonomi lingkungan, karena ekonomi sendiri sudah harus ramah lingkungan. Ekonomi juga berarti hemat, harus menyimpan atau menabung dan berbagai adil bagi siapapun juga yang memerlukannya. Lingkungan di mana manusia melangsungkan kehidupan itu sudah diciptakan sangat baik, indah dan bermakna. Jadi, yang perlu diatur adalah paham, sikap dan perilaku hidup kita sesuai dengan amanat Tuhan yang menciptakan semuanya di alam semesta ini. Kemudian, aplikasi ekologi dalam landscape. Landscape atau bentang alam. Landscape merupakan wajah dan karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi dengan segala kegiatan kehidupan. Dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bersifat alami atau non-alami atau kedua-duanya yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita atau menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkannya. Kemudian, arsitektur lanskap. Arsitektur lanskap adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan massa alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen lanskap alami maupun buatan manusia estetis, indah, efektif, serasi, seimbang, teratur dan tertib sehingga tercapai kepuasan jasmani dan rohani manusia dan makhluk hidup lainnya. Arsitek lanskap adalah insan profesional yang mendapat pendidikan akademi atau universitas dalam bidang ilmu dan seni arsitektur lanskap dan aktif dalam kegiatan perancangan lanskap, perancangan tampak atau perencanaan lanskap. Dalam hubungan 17 dengan kegiatan perancang lanskap, di mana perancang lanskap berpijak kuat pada dasar ilmu ekologi dan ilmu pengetahuan alam yang bergerak dalam kegiatan evaluasi sistem dari suatu bidang tanah yang luas dan rangka penilaian ketepatan dan cocok tidaknya bidang tanah tersebut untuk penggunaan sesuai tujuan di masa mendatang. Kemudian begitu luas cakupannya yang meliputi antara lain yang pertama desain dan perencanaan daerah konservasi, reservasi, dan pelestarian yang dinamis. Yang kemudian pencemaran, gangguan pemandangan, gangguan suara dan sampah. Berikut erosi, ekologi dan ekosistem masalah sumber daya alam. Berikut pengembangan tempat sejarah, terus ruang terbuka, pembangunan perkotaan dan berkembang melebar, berpencaran tak menentu, jalur lalu lintas dan pengembangan linear sepanjang jalur jalan-jalan, pelapukan perkotaan dan berkembang dan permajaan kota, reklamasi tanah, masalah pantai dan peri kehidupan pantai, hutan belukar alami serta satwa liar yang berkurang, kependudukan, urbanisasi, dan transmigrasi. Dari ruang lingkup dan pemikiran serta tanggung jawab aktivitas arsitektur lanskap, terlihat bahwa selamanya tidak akan dapat lepas dari ekologi. Seorang ahli arsitektur lanskap tidak hanya sekedar pengisian ruang terbuka, akan tetapi berkaitan erat dengan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian ekosistem. Oleh karena itu harus mempunyai 18 dasar ekologi yang kuat. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh para ahli arsitektur lanskap antara lain yang pertama,
dasar pengetahuan dan praktek yang kuat guna pemahaman tanaman serta cara penggunaannya yang tepat. Yang kedua, dasar pengetahuan dalam bidang geologi, klimatologi, ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, kesadaran biologis dan ekologis. Yang keempat, memberikan nasihat dan petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pada umumnya. Yang keenam, memiliki daya nalar yang tinggi, berwatak dan berjiwa sosial. Berikut ciri-ciri pengkajian lingkungan. Yang pertama, rumusan masalah yang jelas, apa, mengapa, dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, bagaimana mengatasi masalah lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan ditujuan pada perilaku dan perbuatan yang bertanggung jawab. Yang keempat, lingkungan manusia. Kemudian, pengertian besar populasi dan komunitas. Pertama, populasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut, sedangkan populasi yang dimaksud dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mampu asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Individu itu merupakan kumpulan yang heteroseksual. Kemudian pertumbuhan populasi. 19 sifat dinamis populasi yang mendasar adalah tumbuhan, yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Tumbuh dirumuskan sebagai sifat esensial yang membedakan populasi makhluk hidup dengan materi mati. Laju pertumbuhan populasi yang dinyatakan dalam jumlah individu dan dalam pertambahan populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan ini. Apabila populasi individu-individu anggota bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif hanya dapat diisi oleh keturunan, misalnya kelahiran atau natalis yang harus terjadi. Kemudian kerapatan populasi, ukuran populasi tumbuhan dan hewan di suatu tempat tertentu, biasanya tergantung dari migrasi. Karena pengaruh pakan atau lingkungan fisik populasi, maka ukuran populasi suatu spesies akan tidak sama dengan ukuran spesies lainnya. Misalnya, gajah yang bertubuh besar yang rendah potensi biologinya atau dengan cepat merusak lingkungan hidup hingga persediaan pakannya juga cepat habis dan akan segera diikuti dengan angka kematian tinggi. Tetapi angka kelahirannya rendah dan akhirnya angka kematian pun akan turun kembang diikuti peningkatnya angka kelahiran. Kemudian struktur populasi. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi adalah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Karena itu, maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Untuk itu biasanya dikaji melalui piramida-piramida umur seperti dalam gambarnya. Yang ketiga, macam-macam penyebaran populasi dan komunitas. Yang pertama, penyebaran teratur atau seragam di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Penyebaran ini terjadi bila ada persaingan yang keras sehingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama. Kedua, penyebaran secara acak atau random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi. Hal ini terjadi jika lingkungan homogen. Yang ketiga, penyebaran berkelompok, berumpun atau kelompok, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam karena adanya kebutuhan akan faktor lingkungan yang sama.
Populasi cenderung diatur oleh komponen-komponen fisik seperti cuaca, arus air, faktor kimia yang membatasi pencemaran, dan sebagainya dalam ekosistem yang mempunyai keanekaragaman rendah ataupun dalam ekosistem yang menjadi sasaran gangguan-gangguan luar yang tidak dapat diduga. Sedangkan dalam ekosistem yang mempunyai keanekaragaman tinggi, populasi cenderung dikendalikan secara biologi dan seleksi alam. Interaksi antara populasi yang membentuk komunitas. Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam satu areal tertentu membentuk komunitas-komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hutan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptilan, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing, melunak. Interaksi antara makhluk hidup biasanya akan membentuk hubungan yang berpengaruh secaranya terhadap persebaran dan kepadatannya. Ada beberapa macam interaksi antara sesama makhluk hidup. Interaksi tersebut dapat terjadi baik antara individu dalam populasi ataupun antara individu berbeda populasi lainnya. Jenis spesies. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa saling merugikan, saling menguntungkan, atau hanya salah satu saja yang diuntungkan. Berikut ini adalah beberapa bentuk interaksi antara spesies dalam suatu komunitas. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kebutuhan hidup yang sering disebut antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Bentuk kompetisi yang terjadi dapat berupa kompetisi interaktif fisik, kompetisi di antara anggota yang berbeda spesies, persaingan antara individu dalam spesies penting airnya untuk mengatur populasi spesies tersebut. Yang kedua, predasi. Di dalam sebuah interaksi antara makhluk hidup, terdapat hubungan satu spesies memakan yang lainnya. Dalam hal ini konsumennya disebut predator, sedangkan spesies yang dinamakan dikenal sebagai mangsa. Predator Latin prea, mangsa, adalah makhluk hidup yang memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dengan memakan makhluk hidup lain. Jika yang dimangsa adalah produser, maka bentuk interaksi itu disebut herbivore, sedangkan hewan yang memakan produser disebut herbivore. Yang ketiga, simbiosis. Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbiosis yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang artinya parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebab satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Satu parasit dapat memperoleh makanan atau sumber-sumber yang diperlukan dari tumbuhan makhluk hidup lain disebut inang atau hospes. Kemudian, komensalisme yaitu bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan yang lain tidak berpengaruh. Yang ketiga, mutualisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Interaksi mutualisme kadang-kadang disebut juga simbiosis obligat. Baik, terima kasih. Itu saja hasil presentasi saya sore hari ini. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komentar.